Perkenalkan, nama saya Monica. Hari ini aku mau share tentang pengetahuan yang aku dapat semalam mengenai salah satu penyebab kenapa seseorang itu bisa kena anxiety disorder. Ternyata mereka-mereka yang kena anxiety disorder ini, termasuk saya lah salah satunya ya, adalah orang-orang yang perfeksionis, yang selalu rasanya ingin mengkontrol semua, mengatur semua gitu, mengantisipasi semua, dan selalu punya ekspektasi itu yang tinggi terhadap apa aja gitu, misalnya terhadap seseorang, terhadap suatu situasi, terhadap hasil dari sesuatu yang dikerjakan gitu kan ya. Akhirnya ketika itu semua tidak sesuai dengan yang aku harapkan atau kita harapkan, akhirnya jadi menimbulkan kegelisahan gitu. Ditambah lagi mungkin kita punya trauma-trauma waktu masa kecil ataupun ya setelah masa dewasa yang sepertinya jadi menimbulkan rasa tidak aman, tidak nyaman, atau kurang diperhatikan, kurang diapresiasikan gitu ya. Nah, salah satunya maksudnya kenapa akhirnya itu menjadi suatu penderitaan. Misalnya contoh nih, aku udah berbuat baik sama si A, tapi ternyata sikap si A itu tidak sesuai dengan ekspektasiku gitu ya. Terus misalnya ketika aku lagi susah, kok si A ini kayaknya cuek aja gitu, nggak ada care-care-nya sama sekali. Terus mulai deh tuh di dalam pikiran aku tuh bermain lah itu ekspektasi itu ya. Kan aku udah berbuat baik sama dia, kok dia begini ya, seharusnya kan dia nggak begini. Kemarin waktu dia susah aku ngebantuin, bla 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 bla, banyak lagi gitu ya. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan kegelisahan, yang disebut juga penderitaan. Penderitaan itu maksudnya adalah ketika kita kecewa, kita marah, kesal, maka semua emosi itu akan terwujud dalam suatu sensasi di tubuh gitu ya. Dan itu rasanya tidak enak sekali gitu. Dan itu bikin benar-benar bikin pikiran dan tubuh tuh asoy geboy deh pokoknya. Nah, itulah yang dinamakan penderitaan. Jadi kemarin tuh aku belajar banget ya bahwa ternyata dalam hidup ini bukannya tidak boleh punya mimpi, bukannya tidak boleh merencanakan, tapi paling tidak kita boleh punya ekspektasi, tapi abis itu ya sudah kita lepaskan gitu. Ketika kita uh, menginginkan sesuatu dengan ekspektasinya, abis itu ya sudah kita lepaskan ke kita kembalikan kepada Tuhan gitu, bagaimana hasilnya gitu ya. Dan seperti kata dokter Darmika ya, karena aku juga beruntung sekali ketika masa-masa anxiety-ku lagi tinggi ya, sampai saat ini aku dipertemukan dengan orang-orang baik, bisa belajar hal-hal baik ya. Salah satunya juga dari dokter Darmika, terus ada Mas Erik Wibowo, terus ada Kohan gitu ya. Nah, aku tuh banyak belajar ternyata kita tuh dalam hidup ini harus belajar untuk lentur dalam segala situasi. Lentur itu artinya ya kalau sesuatu atau seseorang itu atau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita belajar menerima itu seperti apa adanya gitu. Bahwa oh ya sudah, ya memang harus seperti itu, ya sudah gitu. Memang itu tidak mudah sekali ya. Tapi pengetahuan yang aku dapat semalam tuh aduh bener-bener rasanya kayak nampar aku banget dengan jeding, pokoknya yang gitu deh. Dan situ aku merefleksikan ternyata oke, ternyata banyak banget yang aku harus ubah dari
cara aku berpikir, dari cara aku menyikapi suatu permasalahan ya. Dan dengan anxiety ini pun aku juga belajar banget mengenali diriku tuh siapa sih sebenarnya aku gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi sama aku tuh kenapa gitu. Dan mauku tuh apa gitu. Ternyata ya dengan kita belajar mengenali diri kita ini itu tidak semudah seperti yang oh iya aku tahu aku orangnya misalnya aku orangnya perfeksionis, aku orangnya begini, aku orangnya begitu. Ternyata nggak begitu juga gitu loh. Maksudnya belajar mengenali diri itu butuh keberanian banget. Karena apa? Karena ketika kita belajar mengenali diri, kita harus mundur lagi, flashback, melihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Dan itu kan pasti ada yang tidak menyenangkan ya. Nah, di momen itulah yang kita harus kuat, ya kayak aku diajarkan gitu ya, menantang diri untuk melihat semua ketakutan-ketakutan itu tanpa bereaksi. Jadi ibaratnya kita kayak nonton film, tapi tidak boleh terhanyut dengan film itu. Bayangin tuh susah banget kan sebenarnya kan. Tapi ya itu yang memang harus kita lakukan ya ternyata. Belajar menghadapi ketakutan kita gitu. Karena pasti kan kita juga tahu ya dari dulu tuh kita tidak pernah diajarkan oleh orang tua kita untuk menghadapi rasa takut itu gitu, ataupun untuk mengenali apa itu marah, apa itu kecewa, apa itu sedih gitu. Jadi kita kan sampai saat ini mungkin oke, gue tahu aku sedih, tapi kita tidak tahu sedih itu menimbulkan sensasi apa di tubuh, kita nggak pernah tahu. Begitupun dengan marah, kecewa, ataupun bahagia sendiri. Itu pasti akan ada sensasi di tubuh gitu. Tapi selama ini kan kita hanya tahu bahagia itu senang. Udah gitu ya. Apa sih bikin kita ketawa. Padahal kalau kita mau meresapinya, pasti ada sensasi-sensasi di tubuh. Jadi ya kemarin tuh yang aku belajar banget ya, ternyata memang kita harus melepaskan ego kita dalam menghadapi semua situasi ya. Dan ketika kita sudah mampu melepaskan ego kita, niscaya mungkin hidup kita tuh jadi jauh lebih tenang ya. Menerima sesuatu itu seperti apa adanya lah gitu ya. Apa yang dimaksud dengan ego? Ego itu adalah rasa keinginan untuk dianggap, dihargai, dipuji, dibilang hebat atau apalah ya gitu. Dan itu semua terlahir yang kayak tadi dari awal saya bilang, karena biasanya ada masa-masa dari inner child kita ataupun setelah masa-masa kita beranjak dewasa, ada perlakuan yang kita terima itu yang seperti kita tuh tidak dihargai, kita merasa terbuang, tidak dianggap. Akhirnya bermanifestasi dengan segala ekspektasi tinggi itu gitu. Jujur ya, dengan aku diizinkan Tuhan untuk berkenalan dengan anxiety disorder ini, banyak banget belajar untuk tahu siapa diriku ini gitu. Memang sih belum 100% ya, karena belajar mengenali itu butuh proses dan keberanian untuk melakukannya. Dan itu gak mudah sebenarnya, gak mudah banget. Tapi akhirnya jadi makin tahu gitu, kenapa kok satu peristiwa ini terus-terusan berulang-ulang terjadi dengan orang yang berbeda, di waktu yang berbeda. Kenapa gitu? Ternyata itu adalah karena hasil dari reaksi aku terhadap
suatu masalah dengan berpegang pada pada sesuatu yang terjadi di masa lampau gitu loh. Jadi cara aku menyikapi kejadian A di masa lalu dan itu aku terapkan sampai sekarang gitu. Tadi aku mikir, iya ya, kenapa kok jadinya kayaknya jalan di tempat gitu, nggak maju-maju. Terus seperti ini ya, kalau kita lagi cemas itu ya, untuk teman-teman yang kena anxiety pasti tahu ya, ketika kecemasan itu datang pasti kan ada sensasi. Padahal sensasi itu udah sering terjadi gitu. Tapi aku mikir, kok aku masih takut terus ya? Kok aku masih bisa dibully sama pikiranku sendiri gitu. Ternyata terus aku merenungi, oke, mungkin ini adalah karena sikapku yang selalu berpedoman pada caraku bereaksi terhadap suatu masalah di masa lalu gitu. Jadi nggak heran kalau ini akan terjadi terus-terusan seperti ini gitu. Gimana kalau mau diceritain panjang banget sebenarnya, tapi intinya adalah aku mengajak teman-teman untuk ayo belajarlah mengenali diri sendiri. Nggak perlu kena anxiety disorder dulu untuk belajar mengenali diri, tapi belajarlah mengenali diri teman-teman, mencintai diri teman-teman. Dan ternyata saya juga belajar di sini bahwa kebahagiaan itu adalah tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, merespon terhadap suatu hal. Dan itu pun tergantung dari sudut pandang kita ya. Jadi mungkin saya makan permen nih, misalnya saya makan permen cupa-cup, rasanya udah bahagia banget. Tapi mungkin teman saya yang lain ngelihat, atau dia juga makan permen cupa-cup gitu, buat dia biasa aja, apa bahagianya. Jadi semua itu tergantung dari sudut pandang kita masing-masingnya. Dan ternyata sudut pandang itu yang akhirnya saya juga belajar, ternyata sudut pandang itu pun ditentukan seperti tadi, saya ulangi lagi, ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita di masa lalu. Boleh disebut dengan trauma ya, tapi trauma itu bisa terjadi langsung sama kita, atau juga kita melihat orang-orang terdekat kita mengalami, atau kita mendengar teman-teman yang curhat. Dan tanpa kita sadari itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Akhirnya itu menjadi suatu pakem lah untuk tombol flight or fight mode on-nya ya gitu. Buat teman-teman yang anxiety pasti tahu flight and fight mode on-nya itu. Jadi ayo teman-teman, belajarlah mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengapresiasikan diri sendiri gitu. Karena ternyata ya, dengan belajar mengenali diri kita ini, kita akan terkagum-kagum gitu dan takjub, sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakuin ketika kita benar-benar mengenali diri kita sendiri gitu loh. Dan tidak dibatasi bahwa kita mampu melakukan ini ketika ada pujian dari ABCDE gitu. Ternyata enggak begitu gitu. Ya mungkin itu adalah bonus ya. Tapi intinya ketika kita mulai mengenali diri kita sendiri, kita akan bangga sama diri kita sendiri dan kita akan tahu kemampuan diri kita tuh ternyata luar biasa banget gitu loh. Dan ini juga adalah proses yang sedang aku pelajari saat ini. Itu aja ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Karena terus terang kayaknya ngomongnya aku nggak pakai teks, jadi apa yang ada di pikiranku aja langsung keluar gitu aja. Dan semoga teman-teman bisa memahaminya atau mengerti ya. Dan sekali lagi saya mengajak, ayo belajar tanpa perlu berkenalan dengan anxiety disorder dulu baru belajar mengenali. Tapi aku juga percaya bahwa dalam setiap ujian itu ada kebaikan di dalamnya. Bahwa Tuhan tuh punya rencana yang baik, indah buat hidup kita.
itu aja buat teman-teman yang masih bergumul dengan anxiety disordernya, semangat, pasti bisa sembuh. Kita semua pasti bisa sembuh. Jangan pernah menyerah dan berjuanglah untuk dirimu sendiri, gitu. Jangan karena untuk orang lain, karena pada intinya kita juga berhutang pada diri kita sendiri, pada tubuh kita sendiri. Terima kasih teman-teman.